Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya Haris. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang materi menggunakan perangkat lunak presentasi tingkat lanjut. Elemen kompetensi yang akan kita bahas kali ini yaitu menampilkan slide dengan animasi. Setelah kita selesai menyisipkan objek-objek presentasi ke dalam slide, kita bisa mengatur objek-objek tersebut supaya nanti ketika ditampilkan dalam mode slideshow terdapat pergerakan atau animasi pada objek-objek tersebut. Adapun yang akan kita bahas yaitu memilih animasi, kemudian memunculkan animation pane, kemudian mengatur waktu animasi dan mengatur urutan animasi. Langsung saja kita praktekkan pada file presentasi yang sudah kita buat. Pada pembahasan mengenai menjalankan presentasi, sebuah slide bisa ditambahkan efek transisi, yaitu membuat animasi pada perpindahan antar slide, yaitu melalui tab transisi. Sebagai tambahan bahwa efek transisi itu bisa ditambahi dengan efek sound, misalnya saja kita tambahkan chime misalnya. Kemudian durasi dari animasi slide tersebut juga bisa diatur. Semakin kecil nilai duration di sini maka semakin cepat. Misalnya kita ganti 2 saja. Selain itu, perpindahan slide bisa diatur. Kalau pada settingan defaultnya slide akan berpindah atau berganti ketika mouse diklik, maka bisa juga kita atur menjadi mode timer. Yaitu kita misalnya kita ganti 3 detik misalnya, maka secara otomatis slide akan berganti ketika sudah mencapai waktu 3 detik penayangan. Kita coba ya, muncul sound, kemudian ya akan berganti tanpa diklik dalam waktu 3 detik. Itu untuk animasi slide atau transisi. Sekarang kita lanjut ke animasi objek. Jadi kalau transisi itu menganimasi seluruh slide, kalau animation itu menganimasi per objek. Karena menganimasi per objek, maka pemahaman kita tentang objek apa saja yang terdapat di slide akan sangat membantu. Untuk itu kita tampilkan selection panel yang menampilkan objek-objek apa saja yang terdapat pada slide. Dari sini kita melihat ada 5 objek, yaitu judul, konten, kemudian slide number, dan 2 objek di sini. Untuk menambahkan animasi, kita bisa langsung memilih objek yang akan diberi animasi, kemudian buka tab animation, pilih animasi yang ada di sini. Maka akan diterapkan animasinya. Kalau misalnya yang tampil di sini kurang, kita bisa melihat di sini. Di bagian more gitu ya. Bagian more ada ya, more untuk menampilkan berbagai macam pilihan animasi. Kita bisa lihat di sini ternyata ada beberapa kategori, mulai dari entrance, kemudian emphasis, exit, dan tambah lagi satu lagi yaitu motion path. Kita coba yang tadi judul kita kasih fly in. Kemudian untuk isi ini atau konten kita kasih emphasis misalnya spin. Kemudian yang slide number kita kasih exit fly out. Yang ini kita kasih motion path. Jika misalnya yang list yang ada di sini kok belum cukup, masih ada pilihan yang lain, yaitu kita klik saja more masing-masing kategori, more emphasis, more exit, more motion path. Kita pilih ini misalnya 4 point star, kita pilih. Nah, maka akan membentuk sebuah jalur. Yang ini kita tambahkan animasi misalnya motion path tapi custom, artinya kita bisa membuat sendiri jalur animasinya ya. Baik, ini adalah animasi yang kita buat. Coba kita tayangkan ya. Ini semuanya tampil kecuali visi. Coba kita klik ya, visi baru muncul. Kita klik lagi ya, isinya dianimasikan. Kemudian kita klik lagi, number slide jadi hilang.
kita klik lagi tombol home membentuk motion path yang membentuk 4 bintang, kemudian klik lagi ya, tombol back ini menjadi mengikuti jalur yang sudah kita buat. Jadi tadi karena ini entrance, maka objek dianimasikan mulai dari tidak ada, kemudian setelah animasi objek menjadi ada. Sementara untuk yang emphasis itu sebelum dianimasikan sudah ada, objeknya sudah ditampilkan, dan setelah dianimasikan juga tetap ada. Yang exit itu sebelum dianimasikan objek ada, tapi setelah dianimasikan objek menjadi tidak ada. Itu 3 kategori ya, entrance, emphasis, dan exit. Sementara motion path hanya mengikuti jalur yang terbuat. Selain pemilihan animasi, kita juga ada efek option. Di sini kalau dilihat untuk spin tadi itu ada clockwise, counterclockwise, dan quarter, full, to, half, dan sebagainya. Jadi efek option itu akan tergantung dari animasi apa yang kita pilih. Coba kalau misalnya yang fly in, kita lihat efek animasinya ternyata bisa dari bawah sebelah kiri atas. Nah, ternyata ada pilihannya. Selain itu ada pemilihan sequence. Sequence itu akan terlihat ketika misalnya kita menganimasikan banyak tulisan yang terdiri dari paragraf. Misalnya kita pilih wave. Efek optionnya itu ternyata ada as one object, ada all at one, dan by paragraph. Artinya ketika pemilihan as one object maka seluruhnya dijadikan satu. Kalau all at one ya sama. Kemudian kalau by paragraph, nah maka akan dianimasikan per paragraf. Kita juga bisa menambahkan animasi yang lain pada satu objek, yaitu dengan cara add animation. Karena jika kita hanya mengklik di bagian sini, misalnya kita kasih zoom, maka ini jadi berganti animasi, bukan menambahkan objek. Sementara kalau kita mau menambahkan, yaitu kita add animation. Misalnya karena ini sudah entrain tadi, kita ganti zoom tadi ya, zoom yang entrain, kemudian kita tambahkan spin, maka di sini nomornya jadi tambah ya. Yang tadinya hanya 2 sekarang jadi 6. Jadi kalau animasi sudah diterapkan itu akan muncul di sini nomor-nomor urutan dari animasi. Kemudian kita tambahkan lagi exit, misalnya exitnya zoom juga. Jadi kita sudah mempunyai beberapa animasi. Selain untuk menambahkan, kita juga bisa mengurangi. Misalnya untuk yang animasi muter-muter ini, kita mau menghilangkan, caranya pilih di sini, pilih none. Ya, maka animasinya akan hilang. Selanjutnya animation panel. Animation panel itu seperti selection panel gitu ya, tetapi berfungsi untuk melihat objek apa saja yang sudah dianimasi. Listnya ada di sini. Selection panel juga bisa digunakan untuk menghapus animasi yang sudah diterapkan. Misalnya animasi yang keempat ini mau kita hapus. Caranya klik bagian segitiga ke bawah ini, kemudian remove. Selanjutnya di sini ada start duration delay untuk mengatur kapan animasi dijalankan. Kalau kita lihat di sini start on click. Sebenarnya pilihannya ada 3, yaitu on click, with previous, dan after previous. On click itu ketika user mengklik tombol mouse, kemudian with previous itu bersamaan dengan animasi sebelumnya. Urutannya tergantung ini ya, nomor sebelumnya. Kemudian with previous itu bareng dengan animasi sebelumnya. Oke, itu pengaturannya. Kemudian ada reorder animation, itu untuk mengatur urutan ini. Ini kan ada 1, 2, 3 atau urutannya atas bawah ini ya. Bisa diatur. Misalnya slide number ini kok tidak bagus kalau di tengah, harusnya di paling bawah, maka di order ke bawah. Nah, akan berpindah ke bawah, atau pakai yang ini, move later. Nah, move earlier itu untuk ke atas, move later untuk ke bawah. Atau bisa juga kita drag pakai ini. Selain itu pengaturan yang lain ada di sini. Ya, diklik bagian panah ke bawah ini maka akan muncul ini start on-nya, on click, with previous, dan after previous. Kemudian efek option itu mewakili yang ini tadi, efek option, akan tapi lebih lengkap. Misalnya ini tadi pilihannya adalah from button, kemudian smooth
startnya berapa second, bisa ditambahi sound misalnya applause, kemudian after animationnya apa, mau di hide atau disembunyikan atau berganti warna. Nah, untuk sementara don't dim saja. Kemudian animated textnya all at one atau by word. Kalau tadi hanya 3, all at one, kemudian by paragraph dan as one object, di sini ternyata ada by letter juga. Coba kita lihat kalau by letter seperti apa. Ya. Oke, tadi munculnya per huruf ya, per huruf, dan kemudian ditambahi dengan sound. Selanjutnya timing mewakili ini ya, start on click, kemudian delay berapa second, duration. Nah, di sini ada duration, itu bisa dilihat di sini ada nilainya 0,5 itu very fast, kemudian 1 second itu fast, 2 itu medium, 3 slow, dan 5 itu very slow. Sementara untuk repeat ini untuk pengulangan, defaultnya none ya, tapi kalau mau dibuat 2 atau until next click, nah jadi sebelum diklik itu akan berputar terus animasinya. Nah, atau antar end of slide, itu bisa dipilih. Misalnya ini kasih 2 saja. Di sini ada trigger. Trigger itu adalah pemicu. Jadi sebuah objek bisa dianimasikan dengan pemicu objek yang lain. Misalnya start at apa, objek yang lain diklik, maka nanti akan dianimasikan ketika objek lain diklik. Misalnya saya sudah membuat slide baru seperti ini ya. Jadi yang visi, misi, dan strategi ini rencananya mau saya jadikan satu dalam satu slide supaya ringkas jumlah slide-nya. Nanti masing-masing isinya akan muncul ketika tombol yang ada di sebelah kiri ini diklik. Nah, untuk itu saya buat susunan objeknya seperti ini. Jadi di sini sudah saya susun sedemikian rupa. Jadi ini bertumpuk ya. Ya, ini bertumpuk. Ada 3 tapi saya tumpuk. Kemudian saya kasih nama strategi, misi, visi. Kemudian untuk yang ini saya buat trigger visi, trigger misi, dan trigger strategi. Baik, langsung saja kita animasikan. Kita tampilkan animation pen. Mulai dari isi dari visi, kita tambahkan animasi appear. Kemudian saya kasih trigger, yaitu trigger visi. Oke. Kemudian untuk menghilangkannya kita klik juga tombol visi, maka kita tambahkan add animation disappear dan kita kasih triggernya trigger visi. Oke. Selanjutnya misi kita add animation fly in dengan trigger bisa dipilih di atas juga ya, on click off trigger misi. Kemudian add animation outnya fly out, triggernya sama trigger misi. Kemudian yang strategi kita add animation zoom, kita kasih on click trigger strategi, dan kemudian kita add animation lagi zoom, triggernya on click off trigger strategi. Nah, seperti ini coba kita jalankan, kita tampilkan ya. Mulanya semuanya tidak ada ya, atau tidak muncul. Kemudian kita klik misi, maka muncul misinya. Kemudian kita klik lagi, baru hilang. Misinya kita klik, maka muncul. Kita klik lagi, hilang. Strategi kita klik, baru muncul. Kemudian strategi klik lagi, akan hilang. Oke, itu fungsi dari trigger ya, atau pemicu dari sebuah animasi. Baik, itu untuk animasi. Dari pembahasan ini silahkan dicoba di PC masing-masing sebagai tantangan. Coba silahkan buat animasi seperti ini. Jadi ada sebuah objek dengan tulisan sekian dan terima kasih. Ketika slide muncul, maka setelah itu akan muncul juga objek sekian dan terima kasih ini. Setelah itu akan secara otomatis bergerak dan juga warnanya berubah. Dan ketika saya tekan tombol klik,
maka animasi akan berhenti dan objek akan menghilang. Baik, silahkan dicoba di komputer masing-masing. Jumpa lagi di pembahasan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.